Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap sehat, tetap berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channelnya Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan cinta, general love reading untuk kalian yang berzodiak Taurus. Dan bisa resonate bisa tidak karena energinya nggak cuma 1-2 yang terbaca, tapi ada banyak yang terbaca. Untuk kalian yang nggak ngerasa resonate, skip aja, bisa lihat yang lainnya, maksudnya pembaca tarot yang lainnya, atau tidak lihat tarot sama sekali kalau memang tidak perlu, oke? Saya punya satu kartu deck baru yang namanya Love Oracle Card, dan ini akan saya pakai, dan kali ini saya akan mungkin tebaran kartunya berbeda dengan yang biasanya ya. Thank you. Dan ini adalah untuk kalian yang berzodiak Taurus. Oke, bacaan cinta untuk Taurus. Saya taruh di sini dulu ya. Oh, 6. Exactly 6. Kemarin juga gitu. Kemarin. Hari ini juga deh. Saya bikin untuk yang lain juga. Yang keluar 6. Oke, saya minta terserah guidance-nya kayak gimana aja deh. Okay, so this is for my dear friend. Thank you, Taurus. Need some more. I need some more. Thank you. Okay. I need some more. Yes, one more. Thank you. Another row, please. Thank you. Thank you. Thank you, Mike. Thank you. Oh. Oke. Ya udah. Udah di sini, nggak apa-apa. No, it's okay. Baiklah, Taurus, nunggu ya, nggak apa-apa. Oke. Kartu yang pertama di deretan Oracle Card, Love Oracle Card-nya adalah The Chaser. The Chaser itu chaser, pemburu. Pemburu, chasing, memburu ya. Chaser is codependent. Chaser in codependent relationship. Fear of abandonment issue. Untuk kalian yang berzodiak Taurus dan sudah punya pasangan, karena bacaan cinta harusnya sudah punya relasi ya, atau mungkin masih PDKT. Intinya ada orang yang bersama kalian atau orang yang dealing dengan kalian. Oke. Kartu pertama kalian adalah The Chaser. Ini menunjukkan bahwa ada kalian atau orang tersebut ya, vice versa ya, energinya itu agak takut kehilangan ya. Jadi agak berusaha untuk terus membuntuti, memburu, mengusahakan. Ya, in a way bagus sih. Maksudnya nggak ada yang salah dengan itu tentu saja. Cuma memang dibutuhkan keberanian kalian untuk berpikir lebih positif bahwa apapun yang untuk kalian tanpa dikejar tidak akan lari, tidak akan pergi dari kalian. Tapi jika itu bukan buat kalian, mau dikejar segimanapun Taurus, tetap nggak buat kalian. Oke, semoga pesannya sampai. Oh, I'm sorry. Saya pikir 6, ternyata 7. Oke, it's okay. Ada 7 kartunya. Oke. Soalnya itu tadi ketumpuk ternyata. Oke, kartu keduanya adalah sunglasses. Lucu ya. Sunglasses, kacamata matahari yang untuk nutupin sinar matahari. Watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out.
Untuk kalian yang Taurus yang berada dalam hubungan ini, either kalian yang selalu stalking orang tersebut atau orang tersebut yang stalking kalian, oke? Terus dilihat-lihat itu berhubungan dengan the chaser tadi ya. Selalu ngeliatin sosial medianya, kemudian juga cari-cari drama gitu ya. Kayaknya nggak kalian banget ya Taurus ya. Nggak kalian banget deh. Tapi mungkin orang yang dealing dengan kalian ya. Kalau itu yang terjadi, ya coba kalau itu nggak bikin nyaman. Kalau itu nyaman-nyaman aja untuk kalian ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu nggak bikin nyaman, bisa mungkin dikomunikasikan ada apa sebenarnya yang terjadi dalam relationship kalian ya. Talking, interested conversing more, awaited message arrive, text, call, email, hovering. Oke. Komunikasi ya. Bicarakan baik-baik. Mau lewat ini tulisannya lewat email ya, memangnya nggak ada cara lain selain email. Email agak ini ya, email agak resmi ya. Mungkin WhatsApp kali ya, WhatsApp, video call, apapun itu bisa dikomunikasikan antara kalian. Kalau memang keadaannya adalah seperti itu, ada satu yang tidak secure, yang tidak ngerasa takut gitu ya, takut kalau pasangannya itu macam-macam gitu, atau dua-duanya seperti itu. Kalau memang kalian berada dalam hubungan yang seperti itu, silahkan dikomunikasikan, karena nggak perlu sih sebenarnya. Kenapa kayak gitu loh. Yang enak-enak aja deh. Kenapa harus saling tidak percaya? Oke? Step in the back. Heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Kalau kalian berada dalam hubungan yang toksik dan tidak enak ya Taurus, ya mendingan kalau menurut saya sudahi, karena buat apa diteruskan daripada ini yang terjadi, heartbreak, frustasi, patah hati, terus sakit hati, dan akhirnya tetap misah-misah juga kan. Ya udah, kalau saya dalam sebuah hubungan tuh simpel-simpel aja. Kalau nyaman diterusin, nggak nyaman udah terus terang aja gitu, nggak usah pakai drama. Jangan balas sih, saya kan masih sayang sama dia. Ya kalau kayak gitu kan bisa dikomunikasikan dong, tapi memangnya sayang tapi tetap harus sakit hati gitu mau? Kalau saya sih enggak, saya nggak mau sakit hati. Jadi saya ingin hidup saya nyaman, hidup saya bahagia. Kalau ada yang nggak bikin nyaman atau yang nyakitin, ya mendingan nggak usah. Orang tanpa dia kita bahagia, terus ada dia kita sakit hati, masa begitu sih? Kayaknya nggak gitu deh ya Taurus, coba dipikirkan lagi. Oke? Heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Ini yang kalian inginkan kan? Ketemu orang yang tepat di saat yang tepat. Kalau itu yang terjadi dan kalian masih merasa ini bisa diteruskan, silahkan silahkan diteruskan gitu ya. Taurus, asal hubungan ini bukan hubungan yang toksik, bukan hubungan yang saling menyakiti, bukan hubungan yang saling berkhianat satu sama lain, atau malah menusuk dari belakang seperti kartu sebelumnya. Oke, lanjut dengan kamera. Reminiscing, keep shake perception, learn from the past, make memory. Sebagian dari kalian mungkin sudah agak lama dalam sebuah hubungan, kemudian ada hal-hal yang mulai tidak menyenangkan, dan make memory. Cara terbaik untuk selalu berada dalam hubungan yang sehat adalah creating memory sama-sama, apapun itu, dalam keadaan apapun ya. Karena hubungan tuh harus sehat. Kalau hubungannya adalah curiga-curigaan, kemudian marah-marahan, itu nggak sehat sih menurut saya. Kalau berantem atau salah paham 1-2 kali nggak apa-apa, itu sehat-sehat aja, karena itu kan menyatukan perbedaan. Tapi kalau
yang ada cuma drama-dramaan doang itu sudah nggak sehat. Nah, untuk kalian yang masih ingin berada dalam hubungan yang sehat, creating a memory, ya. Bikin memori yang baik-baik aja, seperti mungkin, apalah, berkomunikasi atau ya kalau saya bilang pergi jalan-jalan berdua masih Covid ya. Masih susah ya. Jadi ya mungkin apalagi yang LDR, siapa yang LDR? Kayak apalagi yang LDR. Tapi itu hal-hal seperti itu sebenarnya bukan alasan untuk menjadikan sebuah hubungan jadi nggak enak. Ya, LDR dulu saya nggak percaya LDR, tapi sekarang saya menjalaninya ya udahlah. Tapi ternyata tetap masih bisa creating memory walaupun LDR. Oke, lanjut dengan both. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure, issue. Ada perjalanan yang harus kalian hadapi bersama orang yang dealing dengan kalian, dan perjalanan itu memang harus sama-sama, ya. Hubungan itu bukan cuma satu orang tapi dua orang, dan ini perjalanan ini menurut saya adalah sebuah perjalanan yang meaningful buat kalian yang benar-benar punya arti dan harus kalian jalani sama-sama. Apapun itu, susah senang sama-sama. Pun kalau ini bukan satu hal yang menurut kalian bikin nyaman, tetap aja kalian harus tetap sama-sama, ya. Yang penting adalah tadi komunikasi, dan sepertinya sih kalian udah menemukan orang yang tepat untuk sebagian dari kalian, tapi sebagian lagi masih mempertanyakan apakah itu benar-benar orang yang tepat atau tidak. Oke, kita lihat pesan tarotnya. Ada Ace of Swords. Ace of Swords-nya terbalik. Untuk masalah percintaan, siapa yang memimpin siapa perlu dibicarakan. Saya nggak bicara gender karena ini adalah kesepakatan kalian berdua. Ada yang cukup kekeh bilang bahwa harus dia yang memimpin siapapun itu. Tapi kalau ini kesepakatan berdua dan kalian bisa komunikasikan siapa yang memimpin siapa. Kemudian ada Six of Wands. Akan ada kebahagiaan setelah hal-hal yang luar biasa yang kalian hadapi dan bikin kalian berdua jadi stres atau mungkin mempertanyakan lagi hubungan ini mau kemana, mau diteruskan atau tidak, apakah ini memang hubungan yang benar atau tidak. But kalau saya lihat secara keseluruhan kartunya, hubungannya baik-baik saja. Cuma itu masalahnya. Salah satunya ingin memimpin yang satunya belum mau dipimpin. Belum ada kesepakatan soal itu. Mungkin yang satu ngerasa, kok gitu, orang saya maunya begini, kamu nyuruh-nyuruh begitu. Something like that, sesuatu yang berhubungan dengan siapa yang memimpin siapa. Gitu. Lanjut dengan the Fool-nya terbalik. Oke, untuk kalian yang Taurus, iya sih, oke. Kekurangan kalian itu adalah kalian dalam sebuah hubungan, maaf ya, kekurangan nggak apa-apa ya kalau kita tahu kan jadinya bisa memperbaiki, oke. Kekurangannya adalah kalian mudah dibohongi, Taurus. Jadi percaya-percaya aja. Nah, sekalinya udah dikhianati atau disakiti dan kalian mulai baru deh di situ marah, kemudian udah nggak mau lagi, nggak mau nerusin lagi. Nah, mungkin sekarang be smart aja, lebih bisa berpikir bahwa ini benar atau enggak, ini nyata atau enggak, ini bisa diperbaiki atau enggak, ini bisa diteruskan atau enggak. Mungkin lebih baik kalian pikirkan dari pertama, Taurus, karena nanti ujung-ujungnya nggak enak untuk kalian kalau kalian terus-terusan dibohongi gitu. Oke. Five of Swords. Nggak terbalik, this is good. Ini siapa yang nggak mau ngalah sih sebenarnya. Oke. Gini deh, kalau ada kemarin pertengkaran, kemudian salah satu merasa kalah dalam pertengkaran itu dan masih nggak
mau terima kekalahannya. Semoga ini bukan Taurus ya, dan semoga ini tidak resonate justru. Kalau yang modelnya kayak gini saya ngerasa lebih baik baik-baik aja, tapi ya namanya hidup bisa kadang baik kadang enggak gitu ya. Oke, hubungan yang kalian jalani saat ini, menurut saya nggak perlu ada siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi harus win-win solution, harus dua-duanya menang gitu. Karena yang satu sangat egois, yang satu gampang dibohongi. Saya nggak tahu which one which, kan yang nonton ini banyak. Jadi di dikomunikasikan aja ya, balik lagi ya, dibicarakan aja gimana baiknya. Jangan sampai ada yang merasa kalah gitu, karena ada sakit hati di situ, ada yang kalah, jadi rasanya kalah. Kalian ada sedikit pertengkaran gitu, terus tiba-tiba yang satu kalah, terus yang satu kesel gitu, yang satu ngerasa dibohongi pula. Aduh, kalau itu masalahnya ya Taurus, coba kalian omongin lagi. Karena ada Two of Wands, sebenarnya kalian sudah memilih. Kalian atau orang yang dealing dengan kalian itu udah memilih. Dan kalau dibilang apakah itu pilihan yang tepat, di kartu yang sebelumnya sih ada indikasi untuk memang itu sudah adalah pilihan yang tepat, orang yang tepat di waktu yang tepat. Walaupun nggak ada kartu-kartu yang untuk selanjutnya kayak marriage atau engagement atau twin flame atau soulmate, but at least orang yang sudah kalian pilih atau orang tersebut sudah memilih kalian, merasa bahwa ini sudah ada saat yang tepat dan orang yang tepat untuk kalian berdua gitu ya. Ada Five of Wand nih kan. Banyak kali kalian bertengkar untuk hal-hal sepele, untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipertentangkan. Cuma memang Taurus orangnya cukup cukup keras kepala juga sih. Cukup keras kepala, kemudian cukup nggak mau tahu dengan segala alasan. Ya udah begitu ya begitu aja. Sorry saya ngomongin mungkin yang kalian protes di situ, tapi intinya sebenarnya nggak perlu ada drama-drama di dalam hubungan ini, dan ini yang terlihat drama-drama itu, makanya tadi kartu-kartu tersebut muncul seperti menyakiti, heartbreak gitu kan. Padahal ada juga heart with the key, means the chaser juga, berarti kalian sudah bersama orang tersebut dan sudah memilih, tapi entah kenapa energinya masih energi yang penuh drama dan penuh pertentangan begitu. Ada Four of Swords, juga ada orang-orang sekitar yang turut campur dalam hubungan ini sehingga nggak bikin nyaman untuk kalian berdua gitu. Kemudian juga ada strength-nya terbalik. Kadang-kadang kalian nggak punya kekuatan untuk meneruskan, tapi ya harus tetap diteruskan. Ada Knight of Wands, oke. Orang yang bersama kalian ini adalah orang yang sudah kalian kenal lama dari dulu, dan ini bukan orang yang benar-benar baru, tapi memang ini adalah orang lama. So kalau memang ini yang terjadi dalam hidup kalian, mungkin ini pesannya untuk kalian. Saking lamanya kalian, bukan saking lamanya, saking kalian udah ngerasa orang ini sudah kalian kenal cukup lama, jadi kalian merasa mengenal dia seutuhnya. Padahal kita nggak bisa mengenal orang lain seutuhnya, diri sendiri aja kadang-kadang kita nggak kenali ya, apalagi orang lain yang kepribadiannya tentu saja berbeda dengan kepribadian kita ya. Kemudian ada Ten of Swords yang terbalik, ada sakit hati masa lalu yang masih dipendam, either kalian atau orang yang dealing dengan kalian, Taurus. So mungkin lebih baik itu yang diperbaiki dulu. Kemudian ada Five of Pentacles, apa yang kalian tunggu, apa yang dia tunggu, sebenarnya adalah kebahagiaan kalian berdua sebenarnya. So itu bisa dibicarakan bersama seperti yang saya bilang di depan, win-win solution itu yang diperlukan. Karena bagaimanapun kalau enggak sepakat, kalau hanya saling menyakiti, nanti hubungannya jadi toksik. Dan either kalian yang toksik atau dia yang toksik, akhirnya kalian nggak bisa nyaman bersama-sama, dan
sayang. Maksud saya hubungannya sebenarnya baik. Orangnya mungkin tepat. Tapi ya sayang kalau memang akhirnya harus berakhir hanya karena keegoisan satu dengan lainnya atau dua-duanya. Oke? Atau sudah bosan dengan hubungan yang ini? Ya gimana ya, saya nggak bisa ngomong deh kalau bosan. Oke. Selanjutnya dari Good Tarot. Five of Earth atau Five of Pentacles. Tadi ada five juga di mana? Oh, di situ. Ada Five of Earth. Five. Oke, ada kendala di keluarga mungkin? Ya. Ada keluarga yang gak setuju, keluarga kalian atau keluarga dia. Mungkin itu masalahnya. Ada Six of Earth. The Six of Earth, Six of Pentacles. Biasanya Six of Pentacles tentang refleksi. Tentang refleksi diri, biasanya begitu. Bagaimana kalian melihat hal ini? Apakah seimbang dan bisa kalian teruskan? Walaupun ada mungkin ketidaksetujuan dari keluarga. Ada Messenger of Earth, ada hal-hal yang masuk atau pesan yang masuk atau apapun itu yang masuk ke dalam di dalam hubungan kalian dan membuat hal itu menjadi emosi buat kalian dan ini adalah saat yang emosional untuk kalian, Taurus. Seringkali bacaan Taurus tuh tenang, tapi kali ini agak sedikit ada gejolak gitu, ada emosi. What's wrong? Ada yang datang ke kalian atau orang yang dealing dengan kalian datang? Ya kalau datang berarti dari masa lalu tentu saja. Ada Six of Air, six. Kalau ada yang datang dan akhirnya membuat kalian berantem karena itu, coba dilihat lagi apakah memang hubungan kalian sebenarnya solid atau enggak sih. Kok hanya hal-hal seperti itu yang terlihat sepele terus bisa memicu hal-hal yang jadi tidak menyenangkan. Ada The Empress. Ada yang jauh lebih egois dibandingin yang satunya, jadi kepengennya didengar tapi untuk mendengar susah. Ya, saya ngelihat di hubungan yang ini lumayan emosional, walaupun di depannya sebenarnya baik-baik aja, terlihat baik-baik saja, tapi ternyata kesininya tuh penuh dengan emosi ya, Taurus. Oke, saya mau lihat kartu yang lain deh. Coba saya lihat kartu yang ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan Taurus dengan seseorang ini? Apakah I see. Oh iya. Oke. Thank you. Either kalian atau orang yang dealing dengan kalian ini ada Ten of Wands. Itu masih bawa beban dari masa lalu. Ada yang masih belum dibuka sampai beban itu akhirnya memicu pertengkaran di antara kalian atau perbedaan pendapat di antara kalian, Taurus. Ya sebaiknya beban itu sih ditaruh aja ya. Ini namanya juga kehidupan ya. Kalau dibawa-bawa terus, ini kalian masih bawa terus dalam hubungan ini. Padahal beban itu ya mungkin bisa ditaruh dulu, enggak? Oh, oke.
Katanya bebannya emang harus dibawa sih. Jadi gini, oke. Apapun beban yang kalian bawa atau orang yang di-link dengan kalian itu bawa, itu harus ada pengertian di antara kalian berdua. Maaf, bahwa memang itu udah dari sananya harus kalian bawa gitu. Dan itu nggak bisa dihapus karena itu bagian dari kehidupan gitu ya. Iya gitu katanya. Jadi maksudnya memang beban itu adalah hal yang harus kalian bawa atau orang yang di-link dengan kalian. Ini bisa energinya bisa terbalik. So, di antara kalian mesti ada understanding, ada pengertian bahwa ya kita berhubungan berdua, tapi ada beban yang memang yang harus dibawa dan itu belum selesai karena nggak ada kartu selesainya di sini, so itu belum selesai. Jadi harus pengertian aja ya Taurus, pengertian di antara kalian berdua aja bahwa beban itu masih ada, tapi bukan berarti dijadikan batu sandungan untuk kedepannya kalian nggak bisa sama-sama. Kalian masih tetap bisa sama-sama kok. Karena ada Eight of Pentacles, kerja keras yang kalian lakukan untuk mengurangi beban tersebut itu sudah kalian lakukan berulang-ulang atau ini orang yang di-link dengan kalian ya sudah dilakukan berulang-ulang dan itu akan tentu saja akan ada hasilnya suatu hari. Ada Four of Wands, ada hasilnya pada suatu hari dan itu bisa mengurangi pertengkaran lagi kalau itu sudah hilang ya bebannya. Apapun itu bebannya, beban itu bisa kayak beban pekerjaan atau bahkan hutang atau beban keluarga atau apapun itu masalahnya ya. Itu sudah udah oleh kalian atau orang yang di-link dengan kalian itu sudah mulai diselesaikan satu persatu, tapi permasalahan memang belum selesai aja gitu. Belum waktunya selesai gitu. Dan itu jangan sampai membuat pertengkaran kalian jadi ulang-ulang dengan masalah yang sama gitu. Ya udah dimaklumi aja, disadari aja bahwa memang ada beban yang harus dibawa. Tadi saya bilang kan bebannya diletakin aja gitu, tapi ternyata dibilang bahwa itu beban memang harus dibawa karena memang belum selesai. Ada sesuatu yang belum selesai dan itu harus dibawa-bawa. So, itu sebabnya dari depan dibilang harus ada win-win solution. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Maksudnya nggak ada yang dikalahkan dalam satu hal. Dua-duanya harus menang gitu. Dua-duanya harus sepakat bahwa ini nggak boleh saling menyakiti, nggak boleh saling mencurigai gitu. Jadi ya memang harus seperti itu. Ada Five of Chalice yang terbalik atau Five of Cups yang terbalik. Ini yang kalian tinggal itu sebenarnya udah yang kemarin itu udah kalian tinggal dan udah nggak apa-apa gitu. Cuma mungkin masih jadi masalah karena hal lain gitu, bukan hubungan masa lalu, bukan orang masa lalu, bukan cinta masa lalu, tapi yang tadi yang entah beban apa, beban kehidupan yang memang dibawa dan memang harus kalian bawa. Dan walaupun kalian berada dalam hubungan ini, itu tidak bisa sekedar ditaruh terus kalian senang-senang aja gitu. Enggak, masih tetap harus dipikirin bebannya gitu. Oke, saya buka oracle cardnya yang Whisper of Love aja ya. I need to one and two. Oke, karena ini bacaannya cinta. Tuh. Oke, apa pesannya untuk kalian? Speak the language of love. Sih. Bicara tapi dengan bahasa cinta. Ya. Dah nyambunglah dari depan ya. Loving words have the power to change life including your own. Kata-kata yang penuh cinta itu bisa merubah segalanya. Oke. So, nggak usah dipertentangkan, nggak usah dijadikan alasan untuk kalian bertengkar terus. Oke. Maafkan kalau ada bunyi-bunyian, itu ada telepon masuk. Satu lagi, love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this is as truth. Itu tidak akan berhenti, tapi ini sudah menjelang akhir bacaan, jadi maaf ya.
saya nggak bisa menghentikan itu karena handphonenya di sana. Oke. Love is all around you. Ada banyak cinta untuk kalian Taurus. So, lebih baik kalian fokus ke cinta aja dibandingin dengan hal-hal lain yang mungkin menjadi beban kalian. Oke Taurus, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil. Mohon maaf kalau ada gangguan ya. Selalulah berbahagialah, tetaplah semangat di dalam kehidupan. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya. Salam Light Angel and Love. Bye.